Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mesara Putri dari kelas 5A dengan NPM 18631074. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pengembangan dengan dosen pengampu Memarhama SPD MED. Video ini akan menjelaskan mengenai tentang standar proses. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 1. Standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Standar proses dalam kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sebagai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar proses pendidikan. Perencanaan pembelajaran. 1. Silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran serta peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Ketiga, ada prinsip penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian, dan lain-lain. Selanjutnya tentang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Alokasi waktu, jam tatap muka pembelajaran. 2. Rombongan belajar. 3. Buku teks pelajaran. Dan 4. Pengelolaan kelas dan laboratorium. Pelaksanaan pembelajaran, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama ada alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. Yang pertama ada SD, MI, itu waktunya sebesar 35 menit. Yang B, SMP atau MTS sebesar 40 menit. C, SMA dan MA 45 menit. Dan SMK atau MAK itu sebesar 45 menit. Yang kedua, rombongan belajar. Yang ketiga, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, pengelolaan kelas dan laboratorium. B. Pelaksanaan pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik atau tematik terpadu dan saintifik atau inquiry, dan penyingkapan discovery atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, project based learning, disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Selanjutnya, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik, authentic assessment.
yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pembelajaran pengayaan atau enrichment, atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat tes lisan atau perbuatan dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan. 1. Prinsip pengawasan. 2. Sistem entitas pengawasan. Dan 3. Proses pengawasan. 1. Prinsip pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. 2. Sistem entitas pengawas. Sistem pengawas internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga peminjaman mutu pendidikan. 3. Proses pengawasan. Dalam proses pengawasan terdiri dari empat bagian, yaitu ada pemantauan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Yang ketiga adalah pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Yang keempat, tindak lanjut. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk 1. Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi dan melampaui standar. 2. Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti proses pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai standar proses. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.